channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-63 dengan topik Minoritas Kristen menentukan nasib bangsa. Minoritas Kristen menentukan nasib bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Kita sudah tahu bahwa penduduk kota Sodom dan Gomora itu adalah orang fasik, tidak mencari dan menyembah Allah, berbuat dosa sangat berat, sampai-sampai berbuat cabul laki-laki dengan laki-laki, sehingga kita sekarang mengenal istilah sodomi. Mereka semua dibakar oleh Tuhan dan dimusnahkan. Sebelum Tuhan menurunkan hujan api belerang dari langit, terjadilah Abraham membujuk Tuhan. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Ini permohonan daripada Abraham. Kejadian 18:20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. 23. Abraham datang mendekat kepada Allah dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? 24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Abraham sedang membujuk Allah supaya jangan menghukum, memusnahkan kota Sodom dan Gomora itu. 26. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Allah memperhatikan permohonan Abraham akan jika ada 50 orang yang beribadah kepada Allah, orang benar, beribadah kepada Allah yang sejati, maka Allah akan mengampuni seluruh kota Sodom dan Gomora. 27. Abraham nyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Debu dan abu. Abraham menyadari itu. Kita harus meniru seperti itu kalau mengajukan permohonan atau protes. Sebetulnya protes, permohonan kepada Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia. Kita menyadari bahwa kita ini adalah abu, debu belaka. 28. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Jadi Abraham nawar lagi, kurang 5. Allah tetap oke. 29. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Abraham turun lagi menawar, karena Abraham sebetulnya yakin tidak ada orang benar di situ, hanya Lot diharapkan benar, Lot dan istrinya dan 2 anak perempuannya. Itu yang diharapkan benar, padahal kan tidak sampai 50, tidak sampai 45 atau 40, tidak sampai 10. Bahkan ya Lot pun bukan orang benar. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana,
Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Jadi Allah sangat memperhatikan keberadaan daripada minoritas. Sekarang Kristen, minoritas Kristen yang beribadah kepada Allah yang sejati. Dan seterusnya, Abraham menawar Tuhan sampai sekiranya ada 10 orang benar. Dan Tuhan masih tetap bersedia. Tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Karena keberadaan yang 10 orang itu. 10 orang benar. Jadi kita minoritas di Indonesia ini, minoritas Kristen. Itu aplikasinya kan ke sana. Sangat diperhatikan oleh Allah. Minoritas Kristen ini minoritas yang seperti apa? Kristen KTP atau bagaimana? Mestinya sampai kepada kualitas orang pilihan. 32, kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, tidak, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Jika ada 10 orang Kristen yang sungguh-sungguh orang pilihan, maka seluruh bangsa Indonesia ini selamat. Selamat. Tidak akan dimusnahkan. Kapan nanti hari kiamat? Hari kedatangan Tuhan. Abraham sebenarnya tahu bahwa di kota Sodom ini berdiam Lot, kemenakannya sekeluarga. Tetapi hanya berjumlah 4 orang, yaitu Lot, istrinya, dan 2 anak perempuannya. Abraham berhenti menawar Tuhan sampai pada angka 10 orang benar. Ternyata jumlah ini pun tidak ada. Ternyata tidak ada jumlah ini. 33, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah, ini sudah. Karena tidak ada orang benar di situ, walaupun hanya 10 orang, maka Tuhan membakar habis kota Sodom dan Gomora. Sebenarnya Tuhan sangat memperhatikan keberadaan minoritas yang beribadah kepada beliau. Dengan meladeni, mendengarkan tawar-menawar yang diajukan oleh debu abu bernama Abraham. Jikalau ada orang benar, walaupun hanya 10 orang saja, maka Tuhan tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Sebab Tuhan berharap yang minoritas ini bisa menjadi contoh bagi mereka yang mayoritas, agar supaya yang mayoritas ini bisa bertobat dan diselamatkan. Tetapi karena tidak ada seorang pun yang benar, termasuk Lot dan istri dan kedua orang anak gadisnya, maka Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora dengan seluruh penduduk dan pohon-pohon yang ada di sana. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekarang ini yang dimaksudkan. Bentar. Lot sekeluarga nampak luput dari pemusnahan ini. Tetapi dia diselamatkan, ditarik keluar dari Sodom oleh 2 orang malaikat. Bukan karena mereka saleh, melainkan karena Allah mengingat Abraham. Kejadian 19:29. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Allah memusnahkan kota Sodom oleh sebab tidak ada seorang pun yang benar di pemandangan Allah saat itu. Semuanya bobrok. Tidak ada kaum minoritas seperti yang Abraham harapkan bisa membatalkan rencana Allah memusnahkan kota itu. Kita orang Kristen adalah kaum minoritas di negeri Indonesia yang tercinta ini. Tetapi janganlah sekedar menjadi beragama Kristen saja, melainkan mari kita menjadi umat pilihan di hadapan Tuhan, supaya kita diperhatikan dan diperhitungkan sebagai minoritas yang menentukan nasib bangsa kita.
Tuhan Yesus sangat memperhatikan umat pilihan itu. Matius 24, Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Umat pilihan sangat sedikit jumlahnya, tetapi sangat diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kelak, beliau datang sebagai hakim yang menghakimi bagi orang yang tidak percaya. Namun bagi umat pilihan, kita akan dicari sampai di sudut-sudut dunia dan di ujung-ujung langit. Matius 24, 30. Pada waktu itu akan tampak tanda aku di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat aku datang di atas awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaanku. Tuhan Yesus berkata ini. Pada waktu itu masih Pak Yesus, tapi beliau mengatakan sebelum yang terjadi akan terjadi begitu, dan aku akan menyuruh malaikat-malaikatku dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan malaikat-malaikatku itu akan mengumpulkan orang-orang pilihanku dari keempat penjuru bumi. Keempat penjuru bumi, ini sabda beliau ini menggunakan kalimat demikian, artinya dengan teliti. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi teliti sekali. Kita umat pilihan. Kita orang-orang pilihan sangat berarti, menjadi perhatian khusus dan utama bagi Tuhan Yesus Kristus. Anda dan Mbah bukan orang biasa. Mari terus berjuang mengiring beliau, menjaga kesucian hidup, dan berusaha menuruti seluruh kehendak beliau. Mungkin ada yang mengatakan di Sodom dan Gomora dibutuhkan kaum minoritas guna mencegah Tuhan memusnahkan kota-kota itu sebab mereka sangat berdosa. Tetapi di Indonesia tidak demikian. Kita umat yang beribadah kepada Allah. Ini kata yang mayoritas. Bukan orang berdosa seperti orang Sodom dan Gomora. Merasa demikian. Tetapi Tuhan Yesus bersabda bahwa seorang atau orang-orang atau kota, tentu saja, atau bangsa yang menolak Injil lebih besar dosanya daripada orang Sodom dan Gomora. Kita perlu renungkan, camkan. Sodom dan Gomora yang begitu bobrok, terutama di bidang seks, sodomi. Tapi Tuhan Yesus bersabda bahwa orang yang menolak Injil lebih berdosa di hadapan Allah. Tidak ada ampun. Matius 10:15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kota yang tidak menerima para penginjil dan tidak mau mendengar pemberitaan Injil. Mbak persiapkan khotbah ini 5 hari. Maju mundur. Tanya kepada Tuhan. Bagaimana? Sampaikan. Saya sampaikan sekarang. Matius 11:23. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, waktu itu disabdakan ini kepada orang Israel, kota itu tentu masih berdiri sampai sekarang. Jikalau terjadi mujizat di kota Sodom itu, tentu masih berdiri. Ini sabdanya Tuhan Yesus langsung. Jika terjadi mujizat di kota Sodom dan Gomora, tentu mereka bertobat sehingga batal dimusnahkan. Sekarang bagaimana kita di Indonesia ini? Sudah diberitakan dengan gencar. Barangkali ya, ada yang belum pernah. Harap yang mendengar bahasan ini atau khotbah ini
Saya memperhatikan sungguh-sungguh. Orang yang menolak Injil dosanya lebih besar daripada dosanya orang Sodom dan Gomora. Apalagi jika orang itu atau bangsa itu tetap menolak Injil, walaupun sudah melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh para hamba Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dosanya lebih besar daripada dosa orang Sodom dan Gomora. Mari bertobat sekarang, kesempatannya. Diperhatikan, bertobat. Menyembah kepada Allah yang sejati. Jangan kepada Allah yang lain. Kepada Allah yang sejati. Yang menghukum dosa. Namun menghukum dosa di atas kurban dirinya sendiri menjadi manusia. Bernama Pak Yesus itu. Menggantikan hukuman yang seharusnya umat manusia jalani. Itu Allah yang sejati. Yang lain, ya bukan Allah tentunya. Kesimpulan bahasan kita adalah karena keberadaan kita orang-orang pilihan yang secara jumlah adalah minoritas ini menjadi penentu nasib bangsa kita. Marilah kita meningkatkan kualitas rohani kita menjadi orang-orang pilihan. Jangan sekedar menjadi orang yang dipanggil untuk selamat, tetapi tidak berusaha dikenang oleh Allah. Berusaha dikenang oleh Allah. Seperti orang yang diundang ke pesta raja dengan gratis, tetapi hadir di pesta itu tanpa mengenakan pakaian pesta. Artinya kita dipanggil untuk diselamatkan di dalam kurban Tuhan Yesus. Gratis. Tetapi jika kita tidak mempersiapkan diri, menghargai keselamatan kekal ini, kita menjadi batal selamat. Seperti orang yang tidak berpakaian pesta itu dicampakkan ke dalam neraka. Karena keberadaan kita di bumi Indonesia ini sangat menentukan nasib bangsa kita. Marilah kita rajin-rajin memberitakan Injil kepada semua orang yang mayoritas belum percaya, supaya kita memberi informasi yang cukup tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sambil berdoa memohon kepada Allah, berdoa syafaat kepada Allah Bapa, menarik mereka datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 6:44. Sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan. Karena kesempatan ini sudah sangat sempit. Bersama-sama dengan kita diselamatkan di dunia ini sampai di surga kekal selamanya. Sampai di sini dulu, Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah berkat rohani dan jasmani, serta ekonomi berkecukupan dari surga bagi para penonton video ini dan serta keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, like, tekanlah jempol yang ke atas. Jika ingin menolong teman-teman atau keluarga, silakan bagikan video ini kepada mereka supaya mereka tahu bagaimana peran minoritas, peran mayoritas diharapkan bertobat sekarang. Waktunya sudah sangat singkat. Sampai sekian. Mudah-mudahan besok kita masih bisa jumpa kembali. Shalom.